Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bapak Erlambang selaku dosen pengampu serta pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Kurniawan dengan nomor NIM 22515060110114 dari kelas MPPI A, di mana di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat, di mana yang berjudul terkait pengembangan platform manajemen konten berbasis Moodle untuk mendukung model pembelajaran flipped classroom. Langsung masuk ke intinya, di mana yang pertama di sini yaitu latar belakang. Latar belakang dari pembuatan platform berbasis Moodle untuk memfasilitasi model pembelajaran flipped classroom ini didasarkan pada perkembangan zaman di era digital, di mana model pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru dan metode ceramah dianggap kurang relevan. Karena hal tersebut, pendekatan baru perlu dilakukan, yaitu pendekatan yang lebih fleksibel, efektif, dan adaptif. Adaptif, di mana saya memilih model pembelajaran yaitu flipped classroom, di mana flipped classroom sendiri merupakan salah satu solusi inovatif yang memungkinkan siswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu secara mandiri sebelum diskusi interaktif di kelas. Metode ini mendukung pembelajaran daring dan fokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran. Terdapat tiga tantangan, yaitu beban materi mandiri bagi siswa, dua kurangnya persiapan siswa sebelum kelas, serta kesulitan dosen dalam menentukan aktivitas kelas yang sesuai. Selanjutnya itu tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan platform berbasis Moodle dengan pendekatan desain sains untuk mendukung flipped classroom secara terstruktur dan efektif, terutama dalam pendidikan teknologi informasi. Terdapat beberapa langkah utama, yaitu yang pertama, merancang kebutuhan sistem yang diperlukan untuk pengembangan platform berbasis Moodle. Kemudian mengembangkan platform manajemen konten berbasis Moodle dengan pendekatan desain sains, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas platform dalam meningkatkan pemahaman kinerja siswa pada pembelajaran virtual classroom di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, manfaatnya yang diharapkan ada tiga dari segi teoritis, yaitu menambahkan literatur tentang implementasi virtual classroom berbasis Moodle dalam pendidikan teknologi informasi. Selanjutnya, dari segi praktis, diharapkan dapat membantu siswa untuk mengembangkan tanggung jawab belajar melalui persiapan mandiri, serta diharapkan dapat memfasilitasi pengajar dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan adaptif, di mana untuk segi solusinya sendiri yaitu untuk mendukung transformasi pendidikan di era digital saat ini untuk menciptakan generasi yang mandiri, kritis, dan adaptif terhadap teknologi. Landasan teorinya sendiri ada tiga. Yang pertama di sini ada flipped classroom, di mana flipped classroom merupakan mode pembelajaran inovatif yang memiliki paradigma tradisional, di mana siswa dapat mempelajari materi melalui media digital sebelum kelas, sehingga pada waktu tatap muka digunakan untuk proses diskusi dan aktivitas kolaboratif. Selanjutnya, proses pada pembelajaran berbasis siswa, yaitu student centered. Punya Moodle sebagai Learning Management System atau LMS, di mana platform yang mendukung pengelolaan konten pembelajaran serta menyediakan fitur seperti forum diskusi, pelacakan aktivitas siswa, dan penyampaian materi. Selanjutnya, relevan untuk implementasi flipped classroom karena mendukung pembelajaran daring dan kolaboratif. Landasan terakhir yaitu metode desain sains, di mana ini merupakan pendekatan sistematis untuk merancang dan menciptakan solusi berbasis teknologi yang melibatkan proses iteratif yang berbasis bukti untuk memastikan relevansi dan efektivitas produk yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan desain sains untuk tahapannya sebagai berikut, di mana yang pertama itu penentuan tujuan untuk menentukan kebutuhan dan tujuan pengembangan platform Moodle, mengidentifikasi manfaat yang diharapkan, mengumpulkan data terkait kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara, mengidentifikasi fitur yang diperlukan dalam platform. Yang tahapan selanjutnya ada desain, yaitu merancang prototipe awal berdasarkan analisis kebutuhan. Selanjutnya menentukan struktur, antarmuka, dan fungsi utama pada platform. Tahapan berikutnya itu pengembangan platform, di mana pada proses ini kita mengimplementasikan desain menjadi versi beta platform
yang berbasis Moodle. Selanjutnya, fase uji coba, di mana pengujian ini dilakukan dengan pengguna untuk mengevaluasi fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Selanjutnya masuk ke tahapan revisi dan validasi, di mana menggunakan hasil uji coba untuk memperbaiki platform dan memastikan platform memenuhi validitas internal dan eksternal. Selanjutnya implementasi dan evaluasi, yaitu untuk mengukur efektivitas platform dalam mendukung pembelajaran VP Classroom, serta melakukan penyusunan laporan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu produk penelitian, di mana platform menjamin konten pembelajaran berbasis Moodle yang dirancang untuk mendukung flipped classroom, di mana memiliki fitur utama yaitu penyimpanan dan pengelolaan materi secara digital, punya forum diskusi untuk berkolaborasi antara siswa dan pengajar, pelacakan kemajuan belajar siswa untuk memantau efektivitas, mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif, meningkatkan interaksi siswa dengan materi sebelum dan selama kelas, serta untuk target penggunanya sendiri yaitu siswa dan pengajar di bidang teknologi informasi. Sebenarnya bisa juga targetnya selain ini, tapi untuk penelitian kali ini kita khususkan untuk di bidang teknologi dan informasi. Selanjutnya, kriteria validitas. Kriteria validitas yang diterapkan pada penelitian ini meliputi yang pertama yaitu validitas internal, di mana ini akan menilai kesesuaian antara desain platform dan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis. Validitas internal memastikan bahwa semua fitur pada platform seperti forum diskusi, pelacakan aktivitas siswa, dan pengolahan materi relevan dan mendukung tujuan pembelajaran VB Classroom. Selanjutnya, uji coba yang dilakukan pada lingkungan simulasi dengan kelompok kecil untuk mengukur keandalan sistem sebelum diterapkan secara luas. Selanjutnya ada uji validitas eksternal, di mana pada proses ini melibatkan pengguna atau target siswa dan pengajar untuk mengevaluasi ke keberterimaan platform dalam lingkungan nyata. Proses ini mencakup survei, wawancara, dan observasi langsung selama penggunaan platform dalam proses pembelajaran, di mana diharapkan nantinya juga dapat mendapatkan umpan balik dari ahli di bidang teknologi informasi untuk digunakan agar platform yang dikembangkan dapat beradaptasi dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Kedua validitas tersebut memastikan bahwa platform tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan pengalaman dan hasil pembelajaran. Kombinasi validitas internal dan eksternal memberikan keyakinan bahwa platform dapat diimplementasikan secara efektif dan memenuhi kebutuhan pendidikan di masa kini. Tentunya kesimpulan dan dampak. Kesimpulan sendiri, yang pertama yaitu pengembangan platform, di mana penelitian ini menunjukkan hasil yang memuaskan dalam proses pengembangan platform manajemen konten berbasis Moodle yang dirancang khusus untuk mendukung penerapan model flipped classroom dalam pendidikan teknologi informasi. Tentunya implementasi platform ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja siswa serta memfasilitasi interaksi yang lebih baik antara siswa dan pengajar. Kesimpulan berdasarkan pendekatan desain science, metode desain science yang digunakan pada penelitian ini terbukti efektif dalam merancang dan mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Selanjutnya, dampak yang diharapkan, di mana dampak pertama yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dengan cara melalui platform ini diharapkan pembelajaran teknologi informasi menjadi lebih interaktif, eh, adaptif, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dengan lebih baik. Kemudian, kemandirian siswa. Platform ini akan memfasilitasi siswa dalam mempersiapkan materi sebelum kelas, meningkatkan rasa tanggung jawab, kemandirian dalam proses belajar, serta inovasi dalam pendidikan. Dan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan era digital, serta mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Model untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat sebenarnya ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pendidikan teknologi, terutama dalam pengembangan platform dan pembelajaran berbasis teknologi. Di sini saya juga telah memberikan beberapa potongan tampilan LMS yang telah saya kembangkan yang bernama Comet, yang kepanjangan dari Computer Education, mana ini merupakan tampilan dalam pengelolaan materi, tugas, dan kuis. Selanjutnya,
Untuk tampilan selanjutnya adalah mungkin ini tampilan potongan tampilan forum diskusi nih, dari platform yang telah saya kembangkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fahmi Kurniawan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap proposal saya dapat diterima dan jika ada masukan nantinya bakal saya lakukan ke depannya bakal saya lakukan perubahan dan revisi sehingga nantinya proposal saya dapat sempurna. Saya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.